kayak gue tuh tiap hari kopi susu, dan yang gue pikirin kalau gue jadi BA tiap hari gue dikirimin. Mana ada aku cuek apalagi gak mikirin kamu tiap pagi malamku selalu memikirkan Mana ada kamu. aku Bukalah cuek, pintu hatimu agar apalagi kau gak tahu pikirin isi kamu. hatiku semua. Iris, tahu nggak sih, kayak sebelum pandemi tuh nongkrong sama temen-temen tuh gampang gitu. Di Taichan banyak pengamen kan, ikut nyanyi. Ada yang dagang. Iya sih. Bener kan? Ada yang dagang bunga, iya kan? Bunganya bunga Citra Lestari lagi. Wow. Aduh. Dagang cimol. Dia ada juga tuh. Terus habis itu kalau misalnya nongkrong di kafe ada live musiknya. Pernah nggak lu ke Kemang? Tuh di tengah-tengahnya tuh ada live musik tuh. Gue aja pernah di situ perform dadakan, gak tahu bulat. Bukan anak gaul. Oh, mohon maaf, lu bukan anak selatan soalnya. Gue kan Cilacap Selatan, makanya gaul anak selatan tuh yang which is gitu-gitu kan, yang literally I can gitu. Kayak kangen gak sih kayak ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi sama temen-temen. Mau nyanyi sama lu tapi lu suaranya kayak Google. Gimana gitu ya? Kira-kira undang siapa ya? Bingung banget gak sih? Kayak mau ngapain lagi, hari-hari bosen Mobile Legend mulu. Gimana kalau undang penyanyi? Wah, boleh tuh. Kita undang Nasar. Gimana tuh? Aku udah punya Nastar Bong loh, itu. Atau undang siapa kira-kira? Yang baru ngerilis lagu. Yang temen aku sendiri. Kamu tahu nggak namanya siapa? Iya dong. Siapa namanya? Nadila. Nadila Cindy Cindy Wantari. Nadila Cindy Wantari. Iya bener, Cindy tahu. Lu mah kayak sama kayak gue. Nyebutnya salah. Yaudah kita langsung panggil aja kali ya. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Lagi di mana? Lagi ngapain? Siapa tahu kan lagi sama maknya masak di dapur. Kita panggil ke sini. Walaupun nggak mungkin sih, Nadila mah. Coba ya, kita panggil ya. Bim salah Bim 1, 2, 3. Bah. Oh my god. Hai. Tadi tuh gue lagi jamming di Oh my tempat latihan, di god. kosan, nyantai-nyantai. Kok sekarang gue ada di Oh di kosan lu ada tempat jammingnya ya? Pakai dulu. Ini tuh parah. gunanya teknologi untuk mengencangkan suara nanti di Wow, dalam kamera. keren banget. Kamu kan juga pakai di vlog kamu. Aduh Nadila apa kabar? Baik si Desi, apa kabar? Baik dong, puji Tuhan. Aku taruh sini ya. Boleh. Nih, dialasin ini aja nih kalau mau. Iya, makasih lo udah undang aku. Makasih sama Iris kali ya. Makasih Iris. Ini Iris, dia namanya. Ajaib banget sih. Beli Ajaib dimana? dong, ini. Halo Ada. Nadila. Iya, dia tuh genit katanya ngosiin kamu. Bohong, dia pasti ngosiin semua orang yang datang ke sini kan. Nggak tahu, kita tanya aja kali ya sama Iya. Irisnya ya. Iris, dia tuh Pentium 2 makanya lama banget kalau jawab. Lama kan dia kan? Lama ya, nggak kayak Doraemon gitu. Iya, gercep ih, seneng. Saya Osi kamu. Tuh, asinya kamu. Iya, kita katanya. udah bahas yang lain nih kebetulan Iris. Iya, makanya emang dia gitu lemot banget. Oh gitu. Lagi sibuk apa Bunda? Kamu tuh kebiasaan ya kalau Oh, misalnya iya. ini tuh nanya ini. Aku lihat di wawancara kamu sebelumnya kamu juga nanya duluan gitu. Iya. Nggak Kamu tuh sopan kayaknya masih sama seperti dulu, tidak bisa berbahasa basi. Apakah Apakah benar benar? nih? Kalau misalnya nggak pakai bahasa basi, kayak videonya tuh cuma 10 menit gitu sih. Iya deh kayaknya. Atau kamu langsung perform aja. Kocak gak sih? Nadila tapi tuh aku tuh tahu Nadila sekarang tuh keren banget. Dulu udah keren, sekarang makin keren dan Kenapa ternyata tuh? bisa memproduksi lagu sendiri. Yang denger-denger tuh kamu tuh nulis lagunya tuh sendiri, Iya. liriknya.
Terus habis itu kamu produksi sendiri juga MV-nya, model video klipnya kok nggak orang lain gitu? Oh enggak ya, aku gitu. Karena narsis aja sih. Narsis aja. Karena kalau di JKT dapat senbatsu frame-nya 1 detik gitu kan. Ya Allah. Kalau sekarang tuh 5 menit Makanya isinya ada gue girls doang. aja dong center. Jadi banyak. Aduh, kita kayak nyindir nadanya, Iya. tapi kita nggak bermaksud kayak gitu guys, Iya, sumpah, tapi sumpah. kayak modelnya banyak itu Iya, sosial iya. gitu. Dapat 1 menit. Iya. Ngakak banget boy. Ngakak banget boy. Tapi itu sih ya, kalau hitung-hitungannya susah ya dirinci ya. Pokoknya banyak lah ya. Iya, terus Cuman emang bener sih tadi bilang kenapa, maksudnya gue jadi penyanyi sekarang, terus emang gue pengennya nyanyiin karya aku sendiri yang itu tuh sebenarnya bentuk-bentuk idealisme yang udah tertahan dari dulu, cuman kayak belum bisa dilakuin kan dulu itu kayak gimana, juga harus ngikutin rulesnya, ngikutin apa ya peraturan yang ada di sana, dan sekarang aku bener-bener pengen independen gitu, pengen independent ciptain. woman guys. Pengen kayak gitu sih. Tapi kamu tuh aku sih udah tahu ya, kamu emang nyiapin lagu-lagu itu emang sebelum pas kamu keluar, maksudnya nyicil gitu. Iya, nyicil. Untungnya maksudnya bisa gitu, kamu udah ada kesadaran itu dari pas kamu masih di sana, nggak yang tiba-tiba kamu keluar mentah banget nih kamu Iya. masih nol gitu kan, pasti bakal susah nggak sih? Bener sih, dan emang menurut aku yang susah juga menemukan tim yang cocok untuk aku sih, dan yang aku nyaman gitu, karena aku tuh orangnya juga susah buat percaya sama orang, dan kayak akhirnya menemukan tim yang pas dan yang punya satu visi dan bisa menjawab keinginan aku untuk bermusik, jadinya ngerasa beruntung banget sih. Rasa beruntung ya, sekarang ada yang ngemong kamu, Iya. kayak yang emang industrinya juga emang pas, di musik juga. Kan nggak mungkin kan kamu latihan main gitar yang ngelatih siapa gitu, Brock Lesnar, pemain Smackdown gitu kan, nggak mungkin ya. Terus kayak aku ngelihat dari sisi, aku tuh waktu itu kan main ke TV, puji Tuhan ya, ada panggilan gitu ya. Iya. Terus ada yang bilang gini, iya tuh keren, ada satu waktu itu ex-JKT juga diundang ke ini nyanyi. Itu tuh selera musiknya apa ya, maksudnya jarang gitu ditemuin, biasanya kan pop. Terus kalau kamu tuh genre musiknya emang Aku tuh agak pop rock gitu sih. Iya, Jadi ada kalau gitu misalnya, kan. iya, kalau misalnya dengar lagu aku tuh pasti ingatnya band-band jauh tahun 2000-an iya gitu-gitu. Jadi kan udah jarang kan sekarang yang kayak gitu. Apalagi kayak tentang meaning lagunya yang aku aku denger juga dari kamu yang sering jelasin ke orang-orang, itu yang reminis dulu. Iya. Itu tuh tentang tentang diri kamu sendiri. Kalau sekarang kan banyak kan cinta-cintaan kan. Iya, dan aku tuh itu loh, Ci, aku tuh aku tuh belum bisa menulis lagu tentang cinta. Tapi kata orang-orang tuh sebenarnya yang paling gampang tuh nulis lagu tentang cinta. Iya, Tentang kalau jatuh misal cinta. pasarnya. Iya, pasarnya, dan emang karena jatuh cinta dan patah hati tuh kan kita sering banget ngalamin ya, kayak semua orang pasti mengalami itu, dan sebenarnya paling gampang, tapi aku justru yang paling susah nemuin kata-kata yang tepat aja sih untuk itu. Oke, berarti kayak cinta-cintaan gitu kamu belum ini ya. Kenapa? Emang kamu nggak relate sama cinta-cintaan? Bukannya emang nggak ada gitu cem-ceman atau gimana? Gak usah ketawa gitu deh. Ketawa Nadila gini tuh kayak bikin gue kesel gitu loh. Karena aku tuh tahu Nadila tuh orangnya gimana. Iya, dan gue tuh gak bisa kayak ngebahas ginian gitu, gue kayak salting gitu kan. Kayak salting. Tapi Pokoknya ya maksudnya jatuh cinta dan patah hati tuh gue pernah ngalamin lah, nggak mungkin gue nggak ngalamin, cuman gue nggak bisa menemukan kata-kata yang tepat aja untuk Iya, benar. mengungkapin perasaan gue yang kayak gitu. Gue lebih bisa gampang kayak ngomongin tentang kehidupan gitu sih, makanya lagu gue yang baru rilis ini pun judulnya juga apa? Suar. Suar. Kenapa tuh? Suar itu artinya tuh sinar. Oh, artinya sinar. Artinya sinar, artinya tuh nyala api yang kayak jadi penerang gitu. Itu tentang kehidupan juga. Tentang kehidupan, bahkan ini tuh sebenarnya lagunya udah gue tulis udah lama, kayak 3 tahun yang lalu pas gue masih di JKT, di mana saya lagi galau-galaunya yang kayak ngalamin. Malah duluan suarnya dulu yang kamu tulis. Iya bener, karena emang si Reminis itu ditulis gara-gara aku mau grade kan, tapi kalau ini tuh emang udah aku tulis lama gara-gara ngalamin banyak apa ya, ngerasa Asik.
ketidakadilan. 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 Gimana sih ketidakadilan itu kok bisa terjadi? Padahal sila kelima tuh tentang keadilan sosial loh. Gitu kan. Aduh. Kalau misalnya Nadila ini berarti kan emang mau fokus ke bernyanyi ya? Iya. Bernyanyi. Bernyanyi. Lu kayaknya nggak tahu deh kayak yang apa viral-viral gitu ya, yang Enggak. bernyanyi. Ada sumpah, cuman kayak gitulah di Iya. TikTok gitu. Tapi gue nonton TikTok mulu loh tiap hari. Oh ya? Iya. Padahal tapi lu kan nggak Gue TikTok banget. nggak TikTok, tapi gue suka banget kayak gue butuh hiburan yang cuma 15 detik gue bisa ketawa gitu. Dan Iya. itu gue menemukan di TikTok. Iya memang. Ya Itu kan? orang scroll TikTok tuh bisa nyampe berjam-jam Iya, makanya. bener. Tapi Instagram sekarang udah ada fiturnya juga. Iya Reels, tapi menurut gue Reels lebih yang nggak terlalu kocak-kocak gitu sih, nggak receh gitu. Kalau Iya. TikTok kan bener-bener receh. Jadi kita jadi ngomongin sosial media ya. Gak apa-apa, tapi kayak gue baru tahu berarti Nadila nggak pengen kayak di TikTok kan jarang tampil, tapi Iya. suka. Sebenarnya Stalk gue juga. pengen sih Kak, kayak misalnya kayak gue pengen kayak lo nih yang di TikToknya kayak ngomongin yang ngapak, dan itu tuh kayak punya lo banget, dan Iya, itu tapi gue udah jarang. mendefinisikan karakter lo. Menurut gue Iya. itu konten yang sangat bagus, dan gue juga pengen kayak gitu, cuman gue Bisa belum. tahu yang bernyanyinya. Iya, cuman maksudnya gue nggak yang kayak cuman pengen bisa nyanyi duet sama artis lain gitu, tapi pengen punya satu hal yang informatif tapi mengenai musik juga, cuman belum menemukan konten yang tepat aja sih. Ntar kayaknya gue ada referensi gitu sih. Wow, nice. Iya. Oke. Ntar mungkin kayak ntar dikenalin Nadila anak senja ya. Gitu kan. Kayaknya bagus deh. Tapi lu kayak anak senja banget gitu gak sih? Sebenarnya kalau dibilang anak senja banget enggak juga, Enggak cuman juga anak yang pop banget juga enggak. Oh jadi kayak tengah-tengah lah ya. Iya, tengah-tengah lah ya. Lagu-lagu lama sih kalau lu mah. Jenis musiknya. Oh itu berarti nama genrenya tuh Pop rock. Pop rock. Iya, mungkin lebih gampang. Ada disebutnya lagunya pop kan itu? Seperti pop rock. Kayak Sebelum kenal maafkan gitu aku Nadila. lagunya. Iya. Tapi kalau orang tua kamu berarti dukung banget. Orang tua gue tuh yang supportive banget gitu sih. Yang penting lo tuh harus jadi yang terbaik lah dalam bidang lo. Tapi maksa kamu nggak kayak emang harus di entertain atau kamu kan aku tahu kamu jurusan HI kan? Iya, enggak sih, nyokap gue yang agak pernah punya ideal kenapa nggak jadi PNS aja, kenapa nggak coba jadi PNS gitu-gitu. Masih yang kayak gitu pas udah mau lulus JKT, terus gue kayak enggak, gue kayak nggak membayangkan gue kerja 9 to 5 gitu loh, yang di kantor. Kayak gue nggak membayangkan diri gue itu ada dalam posisi itu. Walaupun sekarang gue magang, Iya. tapi magang gue pun di Magangnya? media gitu. Tapi kan. online juga nggak? Online. Sekarang WFH, cuman kemarin tuh sempet ke kantor, dan yang ke kantor tuh jam 1, pulang jam 4 sore gitu. Nyantai ya? Nyantai, saya kita anak media jadi bisa emang kerjanya remote aja. Oh kalau HI itu media juga ya? Bisa ya? Enggak, HI itu justru gak seru karena gak terlalu spesifik gitu kan ilmunya. Belajarnya banyak banget. Kalau politik. lulusan jurusan HI itu biasanya jadi apa? Jadi diplomat, atau nggak kerja di Kemlu gitu, atau jadi duta besar lah. Bisa. Itu cita-cita besarnya gitu. Jadi duta besar. Duta Salon Seven bisa nggak? Bisa lah. Bagus loh. Ganteng loh. Tapi Nadila tuh udah kemajuan guys. Kenapa Dia nih? tuh kalau ada yang ngereceh dia ketawa. Memang. Aku appreciate sih, walaupun menurut aku kayak oke, tapi udah yang ke default gitu, gue harus ketawa sebagai bentuk apresiasi gue gitu loh. Tapi karena gue tahu Nadila Iya, gitu, jadi dulu tuh gue kayak ya cuman udahlah. ini adalah sebuah bercanda gitu. Sekarang tuh ya udah ngalir aja gitu. Kalau misalnya Nadila sendiri ngerasa lu sendiri tuh udah dewasa belum sih? Kalau misalnya dewasa mungkin belum ya. Kayak gue ngerasa banyak banget ego gue dan idealis gue yang bikin gue tuh ngerasa kadang-kadang jadi childish banget aja. Itu apalagi dalam kondisi pandemi yang suka kita ngerasa tertekan gitu. Gue Iya. kayak ya kadang gue ngeluarin sisi childish gue. Nanya aja sama produser gue nih yang nanggepin kekanak-kanakan gue. Kita panggilkan Kemarin. sepupu. Siapa? Irfan Hakim. Aduh. Jadi itu sih, tapi gue orang yang selalu pengen improve myself gitu, Iya. dan selalu pengen punya hal yang bisa gue pelajari setiap harinya gitu. Maksudnya kalau dengan lu menyadari hal itu aja menurut gue udah satu Bentuk hal yang kedewasaan. bagus gitu sih, kayak susah loh, maksudnya nggak semua orang bisa kayak gitu juga gitu.
semua orang bisa ngakuin kekurangan Iya, dia. soalnya kayak gue denger cerita dari lo sendiri kan, kayak dulu tuh Nadila tuh se-childish itu, yang mau perform, mau kencing ya kencing dulu gitu kan. Ada Lu kan kayak nggak pengalaman peduli. itu. Iya. Ada, guys. Kayak orang lain tuh nahan kencing, kayak takut dimarahin, Iya. gitu kan. Gue dengan polosnya kayak keluar panggung gitu. Mau ngapain? Mau pipis. Sesantai itu ya. Nadila. Ignorant itu. Iya dong. Terus berarti sekarang kegiatannya promo-promo. Sekarang sih mungkin bakal sibuk promo lagi kayak single pertama. Cuman karena pandemi mungkin kebanyakan emang online gitu sih promonya. Dan pengen apa ya? Pengen bisa nge-treat lagu ini jadi lebih dikenal sama orang awam aja sih gitu. Soalnya emang Reminisce itu kan udah lumayan dapet awareness yang lumayan oke nih dari orang-orang yang nggak tahu aku sama sekali gitu. Bener. Tapi kayak mungkin dari lagu yang kedua ini berarti harus bisa diimprove aja gitu, kayak pencapaiannya harus lebih dong gitu. Iya bener. Gue sih doainnya biar ntar lu ada lagu yang emang bisa nembus pasarnya Indonesia juga sih. Amin. Semoga Nadila diberikan pengalaman-pengalaman tentang percintaan. Aduh, enggak ya? Siapa tahu lagu gue kayak To The Bone gitu kan, kayak yang wow. Dari setiap banget. lagu TikTok lagu lu Iya gitu. kayak I want you to the bone. Iya sih. Sampai ke tulang gitu. Kalau lu bikinnya ke iga atau kemana? Ke Ke sumsum 12 jari. gitu ya. Aduh, kenapa sih diksi gue astaga, maaf. Iya bener. Amin. Gitu sih. Gue juga berharap lo bisa Makasih lo. punya program sendiri Amin. atas nama Desi gitu kayak hostnya. Atas nama Desi, atas nama Iya, Cinta. atas nama Desi. Kalau misalnya nih, mumpung lagi sama Nadila ya, Nadila kan sekarang kan kalau ngobrol tuh pasti kayak bawaannya serius, lu Iya. ngerasa nggak sih kayak gitu? Terus kayak menurut lo tuh sekarang kayak apa ya, kemarin ngerilis lagu terus kayak ya merasa ada privilege juga nggak sih? Dari Ya dengan kita ex JKT. ada banget. Ada banget kan? Ada banget, Iya, ada gue juga banget dan ngerasa. ya mau nggak mau privilege itu tuh lo manfaatin sebaik mungkin aja sih. Iya. Jangan kayak jadi gara-gara lo mantan JKT terus jadi malah males gitu. Bener, loh. Kadang bener. ada yang aduh gue nggak pengen banget nih di affiliate sama kehidupan gue yang dulu, bukan karena mereka benci tapi karena kayak pengen coba move on aja. Iya. Tapi kalau gue kayak ya itu nggak bisa lepas aja dari diri gue. Maksudnya 8 tahun, lu 6 tahun kan. Ya gak Bertujuh. mungkin 7 tahun, 8 tahun gak mungkin itu bisa lepas gitu aja gitu. Iya. Jadi selama masih ada hal yang bisa gue manfaatkan dari situ, kenapa enggak? Dan kayak ada juga kan emang misalnya ngundang gue gara-gara emang gue ex JKT gitu. Terus Iya. jadi kepo, oh ternyata punya lagu ya. Terus yang oh ternyata lulusan JKT bisa jadi penyanyi yang beneran penyanyi gitu. Maksudnya JKT kan walaupun Hebat. kita produknya musik tapi kan jualannya nggak musik kan. Rame-rame kan tawurannya. Tapi hebat, tapi lu masih nyambung Nat. Kadang gue tuh Iya. suka dibilangnya, "Cah, lulusan JKT jadi pelawak" kayak Iya gitu. sih. Tapi kayak ya udah. Tapi coba deh, lo apa ya? Coba kita Apa? lihat lagi. Heeh. Ada nggak sih lulusan JKT yang jadi penyanyi beneran sebelumnya? Iya, belum Belum ada ada juga. yang kayak mungkin ada Kak Sandy tapi gak banyak gitu. Kebanyakan kita tuh jadi influencer, jadi selebgram, Iya. title-nya atau YouTuber atau gamers gitu. Jadi pelawak juga belum ada kan? Ada, Ada sih. Haruka. Iya, Haruka. Haruka. Kayak belum banyak. Jadi ya emang banyak kan malah jadi budak korporat coy. Emang iya ya? Iya. Kalau gue sih ngelihatnya kayak banyak yang di dunia ya Ya mungkin mereka 50-50 lah. nggak lepas dari entertainment masih, tapi budak korporat Emang sebanyak itu yang budak korporat? ya? banyak. Iya sih. Di mungkin. generasi gue sih banyak. Generasi lu ya. Generasi gue emang generasi low key. Generasi. Iya nggak sih? Iya Gen 2 sih. tuh gen-gen yang kalau gen 3 tuh orangnya emang gue akui emang sangat-sangat tampil gitu. Iya. Mereka ambis-ambis. Kalau gen 2 tuh yang anaknya cari aman, kayak nikah muda lah, gitu kan, udah punya anak. Lah, Yang temen hidup gue aja juga udah ada nih aman. muda banyak. Siapa? Adela, Oh iya. Ilen, Tapi Andela tetap berkarir kan. tetap entertain. Tetap Ilen juga entertain, gitu. Iya, nah kalau misalnya temen gue yang kayak Kak Ika gitu udah bener bahkan ke Malang.
bisnis. Iya, Hana udah jadi dokter kayak emang ibaratnya JKT tuh jadi emang masa muda mereka doang gitu loh. Iya sih bener, kayak nggak harus melanjutkan jadi Iya, entertainer. nggak harus. Kayak menurut mereka itu udah jadi pengalaman yang cukup aja, dan ya emang jalan orang beda-beda juga sih. Cuman gue ngerasa kayak generasi gue tuh generasi yang low key gitu, yang emang nggak terlalu yang suka. Tahu nggak sih lu tampil bilang banget. Loki, gue langsung ingat siapa, Rahel. Hel, apa kabar Rahel?